Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon peserta didik SMP Negeri 4 Semarang yang saya cintai dan insya Allah dibanggakan. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Ta'ala. Karena pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu pada acara masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 4 Semarang. Sebelum Bu Ciki menyampaikan materi tata tertib peserta didik, supaya acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah mengheningkan sejenak berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah berhasil bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 4 Semarang. Semoga di kampus SMP Negeri 4 Semarang ini kalian bisa menjadi lebih baik, lebih disiplin, sehingga nantinya kalian bisa membanggakan orang tua kalian. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya menyampaikan materi, izinkanlah saya untuk perkenalan diri. Nama Sri Rezeki SPD, alamat Jalan Jolotundo RT 6 RW 2, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Tidak jauh dari kampus SMP 4 Semarang. Bu Ciki di sini mengampu mapel bahasa Jawa, kebetulan untuk kelas 7 tahun ini Bu Ciki tidak mengajar, mungkin nanti bisa ketemu di kelas yang akan datang. Nah, materi tata tertib peserta didik SMP Negeri 4 Semarang selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh, itu ada beberapa kewajiban yang perlu kalian ketahui. Sebagai peserta didik SMP Negeri 4 Semarang, setiap peserta didik wajib 1. Memahami fitur atau aplikasi yang digunakan dalam kelas online, daring atau luring seperti Office 365, WA, YouTube, dan aplikasi lain. Kedua, mengikuti kelas online mulai pukul selama PPKM ini pukul 9 sampai 12 dengan posisi di rumah atau dalam suatu ruangan yang kondusif. 3. Memastikan jaringan internet dari WiFi ataupun paket data berjalan dengan baik 10 menit sebelum pelajaran dimulai. 4. Berpakaian seragam sesuai aturan sekolah. Seragam untuk peserta didik SMP 4 Semarang untuk hari Senin dan Selasa mengenakan OSIS biru putih itu ya. Kemudian untuk hari Rabu mengenakan batik biru bawahan putih. Hari Kamis mengenakan batik Semarangan bawah hijau. Hari Jumat mengenakan pramuka. 5. Izin kepada guru mapel atau wali kelas atau guru BK dengan melalui orang tua atau wali murid via WA Japri jika peserta didik sakit atau ada keperluan penting. Nah, misalnya nanti ada Vikon, Bapak Ibu guru sudah mengirim link, kok kalian sakit, boleh tidak ikut asal ada izin dari orang tua. Jadi walaupun tidak tatap muka, tetap kita memakai aturan. Yang keenam, mengerjakan ulangan atau mengumpulkan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Jadi jangan sampai pekerjaan kalian itu menumpuk sampai nanti batas mau PAT baru mengumpulkan. Itu contoh yang tidak benar.
Jadi setiap ulangan langsung kerjakan, setiap tugas langsung dikerjakan, biar kalian bisa memanage waktu dengan baik. Kemudian yang ketujuh, berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru secara langsung jika mengalami kesulitan dalam hal pemahaman materi. Kalian tidak usah takut, kalian tidak usah ragu. Bapak Ibu guru akan melayani kalian dengan sepenuh hati. Jika kalian tidak bisa, silahkan bertanya dengan bahasa yang baik dan sopan. 8. WA secara pribadi atau dengan langsung ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan jika mengalami kendala teknis. Maksudnya, jika mungkin HP kalian baru trouble, wifi-nya mungkin tidak bisa, atau kehabisan kuota misalnya, bisa kalian datang ke sekolah. Tetap dengan protokol kesehatan, nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, sekarang larangan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh peserta didik SMP Negeri 4 Semarang. Setiap peserta didik dilarang 1. Bermain game atau membuka aplikasi lain kecuali aplikasi pembelajaran yang ditentukan. Jadi misalnya baru Vicon, kemudian kalian main game atau chattingan dengan teman yang lain. Jadi Bapak Ibu guru baru menjelaskan materi, kalian malah tertawa-tertawa sendiri dengan temannya karena baru chattingan atau membuka film atau yang lain. Pokoknya yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran tidak diperbolehkan. Yang kedua, menggunakan kata-kata kotor atau tidak sopan dalam percakapan di grup WA atau media sosial lain yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi nanti setiap guru mapel akan membentuk grup WA. Nah, di situ kalian harus menggunakan kalimat yang baik, yang sopan. Jangan pernah berkata dengan temannya atau dengan Bapak Ibu guru dengan kata-kata yang tidak pantas atau memposting gambar-gambar yang tidak pantas. Pokoknya untuk WA grup hanya untuk pembelajaran. Yang ketiga, memposting gambar yang tidak sopan di grup WA atau media sosial lain yang digunakan dalam pembelajaran. Ya, misalnya kalian mempunyai gambar yang tidak bagus, diposting, tidak boleh. Nah, konsekuensinya jika kalian melanggar semua larangan itu, ada peringatan dari sekolah. Yang pertama, peserta didik yang tidak mengerjakan ulangan atau tugas atau tidak gabung dalam tatap muka virtual akan mendapat teguran melalui WA. Dan nanti mungkin dari Bapak Ibu guru mata pelajaran akan menegur, kalau tidak mempan wali kelasnya, kemudian BK akan menegur secara tertulis melalui WA. Sebaiknya setelah ditegur kalian jangan pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Peringatan kedua, peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran 3 kali tanpa keterangan, orang tua akan dipanggil ke sekolah. Misalnya ada pembinaan wali kelas tidak pernah ikut, ada Vicon tidak pernah ikut, tidak ada izin, tidak ada pemberitahuan, tidak ada komunikasi dengan wali kelas, dengan Bapak Ibu guru mapel. Itu kalau sudah 3 kali nanti orang tua dipanggil ke sekolah. Kemudian yang ketiga, jika peserta didik mengulangi kesalahan yang sama, maka harus membuat surat pernyataan bermaterai menerima sanksi dari sekolah. Nah, kalau kesalahan itu diulangi terus, maka akan membuat surat pernyataan bermaterai. Kalau bisa diingat-ingat anak-anak, jangan sampai kalian mendapatkan surat pernyataan. Intinya,
Jika kalian melaksanakan semua tugas dan kewajiban tepat pada waktunya, nurut dengan Bapak Ibu guru, peringatan-peringatan itu tidak akan pernah kalian temui. Ya, jadi silahkan mulai sekarang kalian itu sudah diterima di SMP Negeri 4 Semarang. Notabene kepengen sekali, banyak anak yang kepengen diterima, tapi hanya kalian yang berhasil. Maka itu wajib disyukuri. Bentuk syukur itu kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat, pendaftaran pertama itu paling banyak ada 1000 lebih kepengen bergabung di SMP 4. Akhirnya hanya menjadi 600 sekian dan yang diterima hanya 200 sekian. Maka kalian wajib bangga, kalian wajib bersyukur. Tapi jangan malah sebaliknya. Ketika diterima di SMP 4 merasa sudah bisa membanggakan diri, akhirnya belajarnya tidak maksimal. Itu sangat tidak dianjurkan. Demikian materi tata tertib pembelajaran jarak jauh peserta didik SMP Negeri 4 Semarang. Nah, sekarang ada soal yang harus kalian kerjakan. Apa tujuan adanya tata tertib di sekolah? Kenapa sih kok sekolah mendadak mempunyai tata tertib? Silahkan jawabannya nanti ditulis di buku, bukan diketik ya, ditulis tangan. Di buku lembarannya itu nanti diberi nama lengkap, bukan nama panggilan ya, nama lengkap, nomor absen, kelas, lalu difoto dan dikirimkan ke grup WA kelas. Silahkan segera dikerjakan, kemudian dikirimkan ke WA grup kelas. Calon peserta didik SMP Negeri 4 Semarang, acara demi acara, materi demi materi sudah kalian ikuti selama 3 hari dari tanggal 12, 13, dan 14 Juli 2021. Dengan demikian, masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 4 Semarang dinyatakan selesai, maka akan kami tutup. Dengan demikian selesai sudah MPLS SMP Negeri 4 Semarang. Nanti tinggal menunggu hasilnya dan mulai hari Kamis kalian sudah bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Semoga kalian bisa membanggakan alma mater SMP Negeri 4 Semarang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.